Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di webinar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dengan tema menulis di jurnal internasional. Dengan narasumber kita, Bapak Hendar Putranto. Selamat pagi, Bapak Hendar. Selamat pagi, Mbak Veronica. Sehat ya, Pak ya? Sehat, baik. Cuaca cerah. Cerah sekali di luar, Pak. Semoga Bapak Ibu juga dan rekan-rekan sekalian dalam kondisi yang sehat, walaupun masih dalam kondisi pandemi, tapi kita masih tetap semangat untuk belajar. Saya akan membacakan peraturan webinar kita pada pagi hari ini. Semoga webinarnya berjalan dengan lancar ya. Bapak dan Ibu peserta setuju bahwa sepanjang sesi webinar ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan materi publikasi. Tapi Bapak Ibu punya kelebihan nih, bisa menonton kembali di kanal resmi YouTube Universitas Multimedia Nusantara, atau misalnya Bapak Ibu punya rekan-rekan yang tidak bisa hadir pagi hari ini, bisa dibagikan juga. Kemudian sebelum sesi diskusi dimulai, peserta akan dalam mode hanya mendengar, mohon Bapak Ibu memastikan sudah mengklik tombol mute sampai sesi diskusi nanti dimulai. Bapak Ibu bisa mengklik unmute kembali ketika ingin mengajukan pertanyaan, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi presentasi dari Pak Hendar serta sertifikat mengikuti webinar ini setelah mengisi daftar hadir dan survei. Nah, survei ini akan sangat membantu kami nih Bapak Ibu sekalian untuk topik dan pengembangan webinar selanjutnya. Nanti sesi diskusi akan dibuka kurang lebih setelah Pak Hendar nanti selesai menyampaikan materi dan sementara juga kolom chat kami tutup dulu, nanti kurang lebih 30 menit setelah Pak Hendar menyampaikan presentasi baru dibuka. Di situ Bapak Ibu kalau sudah punya pertanyaan bisa langsung saja disampaikan, tapi ada formatnya sehingga kita bisa jelas menyapa Bapak Ibu juga Pak Hendar siapa tahu lupa ini teman lama atau kolega juga bisa disapa. Dengan format nama, jabatan, organisasi dan pertanyaannya. Nanti kami, saya dan Pak Hendar akan memilih siapa yang akan dijawab secara langsung ya. Dan jika kalau ada kesempatan para penanya juga bisa langsung menanyakan gitu. Jadi tidak perlu by chat tapi bisa menanyakan langsung ke Pak Hendar. Pak Hendar menulis artikel ilmiah memang bukan sesuatu yang mudah ya, karena saya sering sekali berdiskusi dengan Pak Hendar untuk mengetahui tips dan trik sebenarnya menulis artikel ilmiah sehingga layak bisa masuk kriteria ke jurnal nasional maupun internasional. Ada banyak aspek sebenarnya yang menjadi perhatian. Hal-hal kecil ini saya suka sekali diingatkan oleh Pak Hendar, terus dikasih tahu juga celah-celahnya supaya bisa disiasati, karena setiap jurnal itu punya karakteristik, punya celah-celah yang bisa kita manfaatkan. Narasumber kita ini juga adalah mentor saya dalam menulis, baik menulis artikel ilmiah maupun kolom opini, juga sudah punya banyak pengalaman. Saya akan bacakan sedikit profil dari Pak Hendar. Pak Hendar Putranto adalah dosen tetap di jurusan Strategi Communication, Fakultas Ilmu Komunikasi, merupakan alumnus program sarjana dan program magister di Sekolah Tinggi Filsafat Riyakarya Jakarta, dan saat ini sedang mengambil studi lanjut S3 di program doktoral jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Masuk angkatan 2019. Berarti ini masih vakum ya Pak ya? Masih libur dulu? Masih libur sampai tanggal 14 September. Nanti, berarti bulan depan sudah mulai perkuliahannya lagi. Bulan depan semester 3. Minat risetnya ini memang kita ada sedikit kesamaan ya Pak di satu titik ya. Saya bacakan sedikit juga, ada penggalian interseksionalitas gagasan filosofis tentang ideologi, budaya dan identitas dengan teori-teori komunikasi antar budaya dan etika komunikasi digital. Kemudian Pak Hendar produktif dalam meneliti, menulis, menerbitkan tulisan, ada banyak buku yang sudah diterbitkan maupun disunting oleh Pak Hendar. Contohnya adalah Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme, sebuah pengantar. Kemudian Pak Hendar juga menerima hibah buku ajar yang diberikan Kemendikbud pada tahun 2015. Menyunting buku ajar pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, cultural studies, tantangan bagi teori-teori besar kebudayaan, kemudian teori-teori kebudayaan dan hermeneutika pasca kolonial sosial soal identitas. Kemudian Pak Hendar juga pernah menerjemahkan buku. Kalau soal tulisan gitu ya, dan kemudian soal penelitian, Pak Hendar ini sudah 2 kali menerima hibah penelitian dari Riset Dikti. Yang pertama dengan skema PKPT pada tahun 2017 hingga 2018 sebagai ketua tim peneliti, benar Pak Hendar? Betul.
Betul, Mbak. Kemudian tampaknya ini sekarang masih berlanjut nih Pak Hendar. Penerima hibah peneliti skema PDUPT sebagai anggota tim 2018 sampai 2020. Cukup panjang ini ya temanya, seputar kompetensi komunikasi antar budaya. Kemudian sejak saat itu Pak Hendar juga sudah mulai menulis untuk artikel ilmiah di jurnal Scopus Terindex Q1 ya. Journal of Intercultural Communication Research. Kemudian saat ini juga nih, kalau tidak salah tuh sudah sampai di tahap apa nih Pak? Yang tahun 2019 sudah terbit, tahun 2020 akan terbit sebentar lagi. Revisi minor sudah submit tanggal 11 Agustus jam 2 siang kemarin. Oh, berarti sudah memasuki tahap terakhir nih ya Pak ya? Mudah-mudahan tinggal berikutnya apakah revisi minor lagi atau accepted. Ya maksimal 2 bulan lagi lah. Itu berapa bulan Pak dari proses submit pertama? Submitnya 19 Mei. Terus kemudian dapat hasilnya 26 Juni, lalu deadline kemarin 11 Agustus. Mudah-mudahan maksimal 2 bulan lagi, jadi sebelum Oktober pertengahan sudah ada kabarnya. Oke, kita doakan semoga lancar ya Pak ya. Nah Pak, ini kasih. saya membuka, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya membuka dengan satu pertanyaan. Sebenarnya di Universitas Multimedia Nusantara, baik mahasiswa maupun dosen, ini aktivitas apa yang sebenarnya membantu pengembangan dalam penulisan artikel ilmiah Pak Hendar? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Mbak Moderator, Mbak Veronica. Selamat pagi. Saya nggak tahu nih harus mulai dari mana menjawab dulu ya pertanyaannya ya. Jadi yang ditanyakan tadi, ada nggak sih mata kuliah atau bentuk-bentuk pelatihan yang membantu rekan-rekan dosen untuk menulis, mengasah keterampilan menulis sehingga nanti bisa menjadi artikel yang layak diterbitkan di jurnal gitu ya. Jadi setahu saya kalau untuk ukuran atau level mahasiswa itu ada mata kuliah academic writing di semester 5 di Vkom. Jadi itu mata kuliah fakultas ya Mbak. Artinya strategic communication sama jurnalistik ya juga dapat mata kuliah tersebut pada semester 5. Di situ diberitahukan teknik-teknik penulisan, misalnya cara menitasi, cara menghindarkan diri dari plagiarisme, dan seterusnya. Hanya memang saya tidak pernah mengampu mata kuliah ini, saya belum diberi slot untuk mengajar mata kuliah ini, tapi seingat saya ada buku yang juga ditulis Bu Niknik dan saya yang dijadikan acuan untuk mata kuliah ini beberapa waktu yang lalu. Gitu. Lalu kalau pelatihannya kita ada research week ya di UMN ya. Research week itu artinya dipanggil selama sekitar 3 hari atau 5 hari waktu itu tahun lalu terjadi. Ada dipanggil narasumber yang kompeten untuk menjelaskan bagaimana sih menyiapkan dari naskah sampai dengan siap ready to submit untuk jurnal internasional. Tahun lalu tuh dipanggil Ibu Inayah dari UI sama Pak Yandri ya, Pak Yandri juga dari UI. Begitu kurang lebih Mbak Veronica. Oke, berarti harus tetap terus belajar ya Pak, mengasah kemampuan seperti kita pagi hari ini ya Pak ya. Ya, itu kita akan mengasah terus kemampuan kita dan mendapatkan tips dan trik dari Pak Hendar yang sudah punya cukup banyak pengalaman. Saya persilahkan Pak Hendar untuk materinya, bisa dimulai dengan share screen. Baik, saya akan mulai share screen, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya akan mulai dari yang ini. Saya akan mulai supaya mudah diingat ya. Jadi saya berikan judul ini 7 tahap submisi manuskrip ke jurnal RJIC yang terindeks Scopus. Terindeks Scopusnya Q1. Q1-nya untuk Cultural Studies, Q2-nya untuk Communication Science atau Communication. Begitu. Jadi saya izinkan saya berbagi dalam setengah jam sampai 35 menit ke depan. Mungkin saya mulai dari pengalaman pribadi dulu. Jadi saya mau berbagi saja di sini, berbagi wawasan, berbagi pengalaman, bukan menggurui Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, karena setiap orang punya pengalaman yang unik. Saya juga percaya ada beberapa di antara rekan yang hadir dalam virtual meeting hari ini yang sudah pernah punya pengalaman juga untuk submit dan juga diterima. Dan mungkin sudah lebih banyak dari saya yang baru 1 kali. Jadi saya mau berbagi dari yang saya temukan ya, dari pengalaman saya screenshot, saya atur-atur seperti ini. Untuk ukuran penerbitnya Taylor and Francis, itu salah satu penerbit yang bergengsi untuk jurnal ya. Di antaranya yang lain juga ada Elsevier ya, Routledge begitu ya. Terus kemudian Emerald Publishing.
Tapi yang saya bahas di sini adalah jurnal RJIC, jadi Intercultural Communication Research. Ini dikelola oleh Taylor and Francis. Jadi tahun lalu pengalamannya ketika saya menulis naskah bersama Ibu Berta. Bu Berta penulis pertama, saya penulis kedua, sekaligus corresponding author. Di sini saya membuat naskah yang kemudian akhirnya terbit, ya, terbit publish maksudnya. Jadi yang saya berikan contoh di sini yang tahun 2020 yang baru kemarin revisi minor. Jadi nanti saya juga akan share, ada beberapa saya siapkan setnya juga yang tahun lalu seperti apa gitu ya. Tapi ini misalnya saya berikan contoh. Langkah pertama biasanya kalau ketika submit, ketika kita sudah ready to submit naskah di sebuah jurnal ya, websitenya jurnal, itu kita harus siap dengan abstrak. Abstrak itu setahu saya ada dua model, model panjang dan model pendek. Yang model panjang itu seperti yang ada di International Journal of Conflict Management ya, IJCMA. Saya pakai ringkasan-ringkasannya saja ya. Jadi nama-nama jurnal itu biasanya dikenal juga dengan ringkasannya atau nama pendeknya ya, IJCMA, JCR, RJIC dan seterusnya. Jadi versi IJCMA ketika saya submit itu ada abstrak yang agak berlapis seperti ini ya. Purpose-nya apa, desain metodologi atau approach-nya apa, findings-nya bagaimana, research limitations atau implications-nya, dan originality value. Ini versi IJCMA yang panjang. IJCMA itu dikelola Emerald Publishing. Jurnal Trindex Scopus Q1 juga. Ya. Q1 atau Q2, saya lupa, antara dua itu. Nah, judul dan abstrak itu selalu menempati langkah pertama dari submisi naskah. Ya. Jadi ini saya lihatkan perbedaannya dengan yang RJIC. Jadi yang ini, yang panjang ini adalah IJCMA yang dikelola Emerald Publishing. Kalau yang ini versi RJIC, maksimal 100 kata. Lebih satu kata saja, artinya 101 misalnya, kita nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Artinya dia akan dianggap gagal memenuhi syarat. Sehingga ketika di langkah kedua, mungkin kita bisa mengisi dan seterusnya. Tapi ketika nanti kita submit naskah, tidak akan bisa diterima oleh sistem OJS ya, Open Journal System-nya. Jadi ini contoh yang ketika saya buat abstraknya seperti ini, 99 kata. Dalam kurung 99 words itu saya tambahkan ya, itu tidak ditulis di OJS-nya. Karena kalau ketambahan itu kan menjadi 101 kata kan, 99 words. Jadi setelah resolution 99 words itu menjadi 101. Tapi kalau berhenti di kata resolution titik, itu hanya sampai 99 kata. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ya. IJCMA yang dikelola Emerald Publishing seperti ini, RJIC yang dikelola oleh Taylor and Francis seperti ini. Jadi saran saya, kan kita sambil ini ya, Mbak Veronica ya, sambil kalau ada rekan-rekan yang mau mencatat begitu ya, siapkan abstrak itu dalam beberapa versi. Karena kita tidak tahu nanti yang kita mau tuju itu apakah versi pendek atau versi panjang. Kalau versi panjang nanti kita siap, kalau versi pendek kita juga siap. Versi pendek pun terbagi lagi menjadi beberapa. Ada versi pendek 100 kata, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250, ada yang 300 kata. Jadi kalau Anda sudah menyiapkan abstrak, tapi belum mengenali berapa yang dituju itu minta minimalnya atau maksimalnya, maka Anda siapkan ya sekitar 3 atau 4 versi. Versi panjang seperti yang tadi IJCMA ini, atau yang versi pendek seperti RJC, atau yang versi tengah-tengahnya yang 150 sampai 200 kata. Itu abstrak. Nah, keterampilan mengolah abstrak ini menjadi sangat penting karena dari yang saya baca dari rujukan-rujukan tentang bagaimana submit naskah ke jurnal internasional, abstrak ini adalah jendela, windows ya. Jadi jendela untuk melihat apakah orang lain nanti, researcher yang lain misalnya, atau pembaca yang berminat, akan membaca keseluruhan naskah Anda atau skip. Nah, gitu ya. Kalau misalnya abstraknya tidak menarik, ini readership ya. Kalau abstraknya tidak menarik, ya di skip. Atau abstraknya tidak mencerminkan apa yang mau dicari oleh yang pembaca ataupun researcher lain, ya tentu akan di skip. Dan ini lalu melewatkan kesempatan yang berharga. Jadi, ada dua cara untuk melihat abstrak. Bagaimana membuat abstrak itu supaya dipahami oleh editor dan reviewer, itu dari pihak pengelola jurnal.
Dan satu lagi bagaimana supaya abstrak itu nanti dibaca oleh researcher lain atau pembaca yang memang Anda ingin menyampaikan pesan ini, gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, sebenarnya itu kalau ini ada kelihatan ya submission 7 langkah ya, Mbak Veronica kelihatan nggak? Yang di sebelah kiri itu ada submission step 1 type title abstrak itu sampai dengan nanti step 7 review and submit. Ada ya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah ini langkah yang kedua, uploading relevant file. Jadi memang kita harus pecah-pecah. Jadi saya bicara ini dalam konteks kalau mau submitnya ke RJC ya. Kita harus pecah-pecah file kita, tidak boleh digabung dalam satu istilahnya gelondongan, satu file saja. Tapi dipecah menjadi beberapa file. Dipecah itu maksudnya contoh. Ada pecahan yang utama itu ada 2, yaitu naskah yang dikirim nanti untuk reviewer. Dan naskah yang dikirim nanti akan dipegang atau dibaca hanya oleh editor. Ini saya mau mulai masuk agak detail nih. Yang dikirim kepada reviewer itu relatif lebih ramping daripada yang dikirim kepada editor. Rampingnya di mana? Rampingnya ada 3. 3 syarat ramping. Oh, bukan maksudnya 3 syarat ramping. 3 syarat mengirim naskah yang ditujukan kepada reviewer. Reviewernya itu bukan reviewer ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak tahu siapa reviewernya. Yaitu 1, jangan memasukkan nama dan afiliasi. Nama penulis ya, nama penulis atau nama researcher, dan afiliasi itu berupa misalnya biografi maupun email. Kepada reviewer kita harus memastikan itu bersih, tidak ada nama penulisnya. Yang kedua, tidak ada funding. Tidak ada dituliskan nama funding di dalam naskah yang sudah kita siapkan untuk reviewer. Yang ketiga, ini yang mungkin tidak terlalu banyak diketahui, tapi dari yang beberapa literatur saya baca, bersihkanlah properties yang berisikan nama diri Anda di file, kalau Anda klik kanan, properties. Ya. Kalau misalnya itu file Microsoft Word ya. Lalu klik kanan kan nanti ada tulisan paling bawah, properties. Di properties itu kan ada kayak terbagi 5 begitu. Nah, terus di salah satu itu kan ada detailnya atau apa. Itu ada tuh nama penulisnya tersembunyi di situ. Tidak muncul di Microsoft Word yang terlihat langsung, tapi muncul di tersembunyi, yaitu di propertiesnya. Karena apa? Karena reviewer itu bisa membaca ketika menerima naskah kita, walaupun tidak tahu yang 1 dan 2 tadi. Tetapi kalau dia nanti klik kanan dan lihat properties, dia bisa tahu siapa yang ngetik, siapa yang nulis ini. Karena savingnya atas nama kita. Kemarin baru saya lakukan itu. Jadi saya hapus juga data diri properties. Itu yang 3 yang biasanya perlu diperhatikan baik-baik kalau mengirim naskah untuk reviewer. Kalau tidak diperhatikan, kenapa Pak? Misalnya saya luput salah satu. Editor yang cermat akan mengembalikan naskah kita. Jadi kita diminta resubmit. Jadi bukan reject, tetapi resubmit. Kalau reject kan artinya tidak layak naskahnya. Tidak layak itu bisa karena tidak sesuai dengan aim and scope dari jurnal, atau misalnya tidak memenuhi syarat teknis, misalnya jumlah kata. Tetapi kalau resubmit, itu artinya ada faktor dari artikel yang mau kita submit itu yang tidak memenuhi syarat untuk dikirim kepada reviewer. Nah, kalau resubmit ini kita tinggal perbaiki sedikit lalu kita submit lagi. Kemarin saya mengalami seperti itu yang untuk naskah tahun 2020 ini yang ke RJIC. Jadi saya di unsubmit sama editornya, lalu saya diminta untuk tolong fundingnya dihilangkan. Jadi kemarin tuh kelupaan, fundingnya masih ada di bawah. Funding itu sebelum referensis biasanya. Saya masih tulis, oh iya, fundingnya lupa saya hapus. Jadi di unsubmit sama editornya, lalu saya diminta untuk resubmit. Tapi bukan reject ya, beda. Jadi kata pemilihan kata ini bukan reject, tapi resubmit. Oke, setelah saya lakukan itu, kemudian baru saya pilih di sini, saya tulis menjadi anonymous main document for review. Yang kedua, kan tadi saya sebut 2. Main document with full author details. Jadi ini juga perlu diperhatikan bagaimana kita menyertakan biografi kita di situ, alamat itu juga ya, alamat email yang terafiliasi dengan institusi misalnya. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa tabel atau beberapa figures. Figures itu ya bagan, gambar gitu ya. Kalau tabel di sini saya tuliskan list of Bali Nuraga research informant and participants. Sementara kalau figure di sini ada 2. Ini Bu Berta yang membuatnya. Ya, saya hanya memasukkannya menjadi file yang terpisah. Ingat Bapak Ibu, filenya terpisah.
diberi nama saja misalnya simple causal chain, linking culture, types of self-control, and types of phase maintenance. Karena ini kan mengambil teorinya dari Stella Tintumy tentang phase negotiation theory. Lalu yang figur yang kedua, phase negotiation model Tintumy. Di sini saya masih, ini versi yang lama ya, bukan yang minor revision ya. Ini versi yang submit pertama, 17 Mei 2020. Itu saya tulisnya masih in Griffin 2015, halaman 412. Tapi ternyata setelah dapat masukan dari reviewer, diusahakan kalau bisa jangan baca sumber sekunder, tapi langsung ke primer. Ya sudah, saya coba cari sumber primernya dari Stella Tintumy sendiri, ketemu yang di tahun 2005. Ya sudah, saya ambil itu aja. Jadi baik Bapak Ibu, langkah kedua, uploading relevant files, itu penting sekali untuk kita memperhatikan urut-urutannya. Ingat, di situ ada tulisan order, actions, file gitu ya. Order ini penting. Order itu ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin ketika minor revision, ordernya itu saya acak lagi, dapatnya acak lagi. Lalu saya harus susun ulang supaya ordernya nomor 1 adalah anonymous main document untuk reviewer. Lalu nomor 2-nya adalah main document with full author details yang untuk editor. Jadi urutan ini nanti akan memudahkan editor untuk memeriksa kelengkapan dan kelayakan naskah kita. Baik, saya lanjut. Langkah ketiga, keywords. Ini langkah yang termasuk pendek dan kalau kita sudah siap memang, langkah ini cepat sekali. Di sini RJIC menyiapkan ada list ya, ada list sejumlah keywords yang kita bisa searching. Yang bisa searching di sebelah sini. Kita ketik, misalnya contoh, kok ya nemu ada kebetulan di sini fast work. Ya, fast work ini memang adalah salah satu kata kunci yang mungkin dalam database RJIC itu udah pernah ada peneliti yang menulis tentang ini sehingga lalu masuk. Lalu saya masukkan di sini ada keywordnya nih, ada interethnic conflict, ini belum ada ya di dalam sini. Ada local wisdom juga belum ada di dalam list. Intercultural competence, ya, phase negotiation strategy, conflict resolution sudah ada. Phase work itu juga sudah ada. Jadi ada yang baru yang kita tambahkan yang tidak ada di dalam list, ya kita ketik saja gitu ya. Kita ketik, ya nanti ada, kalau enggak ada kolomnya, kalau enggak kita add from list gitu. Lalu di sini ada minimum, maksimum. Minimumnya 4 kata kunci, maksimumnya 6 kata kunci. Jadi kita harus siapkan sampai ke situ. Berikutnya, langkah keempat adalah melengkapi data author dan institution. Jadi kalau data author, kita juga harus ingat seperti yang tadi juga, yang di langkah kedua, urut-urutan file. Ordernya ada, siapa penulis pertama, siapa penulis kedua, siapa penulis 3, 4, dan seterusnya. Saya pernah baca ada tulisan artikel, penulisnya itu sampai 19, ya, kalau nggak salah. 19 orang, saya nggak tahu kontribusinya siapa ngerjain apa, tetapi yang biasanya standar itu ya 1, 2, 3, 4 ya. Itu biasanya kalau artikel penelitian. Nah, di sini kebetulan memang rancangannya adalah Bu Berta, penulis pertama, karena beliaulah yang membuat papernya dalam bahasa Indonesia, kemudian saya terjemahkan. Lalu kalau yang kedua, di situ ada tulisan saya sebagai corresponding author, dan di situ juga kebetulan saya sudah punya ORCID ID ya. ORCID ID itu yang ada di sini nih, 0000003255 dan seterusnya. ORCID ID itu nanti sebagai pembeda kalau kita punya nama yang ya namanya researchernya seluruh dunia ya. Bisa saja yang punya nama Hendar Putranto ada beberapa di dunia ini gitu ya. Atau misalnya namanya cukup umum, misalnya Jessica Michelle atau misalnya John Paul gitu ya. Itu kan nama-nama yang umum yang mungkin kalau tidak ada ORCID ID-nya nanti sulit membedakannya dari si editor untuk tracing ini si penulis ini atau researcher ini dia udah punya track record apa nih kan begitu. Jadi itu ORCID ID juga ada bisa dimasukkan. Tapi bukan di langkah yang di sini ya. Jadi di sini saya tulis autornya ada Bu Berta dengan alamatnya, institusinya apa, lalu saya nomor 2, lihat ya urutannya order 1 dan 2. Saya penulis kedua, Mr. Hendar Putranto di sini. Kenapa Mr? Ya karena memang di situ tidak ada pencantuman gelar selain yang doktor ya. Jadi kalau doktor, Mister, terus profesor kalau nggak salah ada juga. Oke, karena itu saya pilihnya di sini Mister. Lalu sama alamat institusinya di sini. Di bawahnya itu add author. Jadi kalau kita ada 3 orang ya kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi di sini. Ya. Misalnya di sini kita ketik saja emailnya kalau ada email institusi ya. Misalnya veronica@wmnac.id, salah contoh ya. Mbak Vika ya. Ini ditulis, kalau sudah pernah menulis submit di sini, nanti namanya akan otomatis ada di database mereka sehingga kita tinggal klik. Kalau belum pernah, ya artinya kita harus mengetik manual, menambahkan data sendiri, gitu ya, di sini. Lalu, nah ini adalah langkah proteksi dari mereka, dari OJS-nya dan dari Taylor References-nya. Yang namanya dimasukkan di sini harus konfirmasi emailnya itu valid.
sehingga kita harus ngeklik sesuatu ya di email kita. Nanti kan akan dikirim sama penerbit ini semacam link untuk validasi bahwa email itu benar ada gitu ya. Jadi nanti diklik, ya Bu Berta waktu itu juga sudah melakukan, diklik maka lalu namanya bisa masuk ke sini. Oke, berikutnya. Ini langkah yang kelima. Langkah ini agak unik, setahu saya Emerald nggak punya ya, atau yang lain juga nggak punya. Langkah ini adalah mengusulkan reviewer. Jadi di sini Taylor & Francis yang kerjasama dengan jurnalnya Intercultural Communication Research itu menyadari bahwa yang namanya topik intercultural communication itu membutuhkan expertise yang mungkin mereka tidak punya resource-nya. Sehingga mereka lalu menyediakan langkah khusus untuk reviewer yang kita usulkan yang mengerti dari misalnya contoh ya region tertentu, Asia Pasifik itu region, atau dari negara tertentu misalnya Indonesia atau Papua Nugini. Misalnya kalau kita meneliti suku pedalaman di Papua Nugini itu yang tinggal di gunung, ya kan kita nggak tahu siapa itu ekspertisnya, apakah mereka siap atau tidak. Jadi kita yang perlu mengusulkan dari pihak si autornya yang mengusulkan. Di sini saya mengusulkan ada nama, saya tutupi di sini. Ini saya tutupi, tapi beliau berasal dari Universitas Padjadjaran dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan beliau memang sudah terkenal sekali sebagai tokoh besar ya, penulis juga, dosen juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Padjadjaran Bandung. Jadi saya usulkan. Lalu di sini nanti ada menambahkan alamat emailnya juga, karena nanti bisa jadi diterima usulan reviewer kita oleh siapa namanya editornya, editor dari RJC-nya, bisa juga ditolak atau tidak dipenuhi. Jadi itu keputusannya tergantung editor. Kita boleh mengusulkan, advantage-nya bagi kita adalah kalau sampai yang kita usulkan ini menerima naskah kita, walaupun dia tidak tahu karena nama tadi sudah dihapus dan seterusnya, ya syukur-syukur karena kita satu bangsa, satu negara gitu ya, satu peminatan studi, mudah-mudahan diringankan apa itu namanya pemeriksaannya, istilahnya cek kelayakan naskahnya. Tapi bukan berarti juga bahwa lalu lolos begitu aja, ya kan? Karena kan ada namanya integritas keilmuan. Oke, jadi ini langkah yang saya lakukan. Sedikit catatan kecil pembanding saja. Yang tahun 2019 reviewer yang kami terima hanya 2 orang. Artinya ada 2 catatan dari 2 reviewer yang berbeda, A dan B, karena tidak tahu namanya. Tetapi untuk yang naskah tahun 2020, kami dapatnya 3 orang catatannya. Jadi reviewer A, reviewer B, reviewer C. Artinya, kesimpulan saya, usulan ini diterima oleh editor. Jadi kemungkinan besar yang reviewer ketiga itu adalah dari hasil usulan kami. Baik. Langkah berikutnya. Langkah ke-6. Ini adalah langkah yang paling berat. Saya bilang paling berat kenapa? Karena harus paling teliti, paling cermat di sini. Begitu banyak unsur isian yang harus diisi di dalam langkah ke-6 ini. Kalau dilihat di situ ada tanda pentung merah di dalam segitiga, please fix the following issues, then click save or save and continue itu. No funders entered, manuskrip sudah pernah di-submit belum, ya. Mau bayar apa enggak jurnalnya, dan seterusnya. Ya. Ini bayar apa enggak, ini menarik nih biasanya. Karena beberapa teman suka nanya ke saya nih, Pak Endar, kalau submit ke jurnal internasional yang terindeks Scopus itu katanya bayar 15 juta ya, ada yang bilang bayar 10 juta ya, ada yang bayar 3 juta ya, dan seterusnya. Saya bilang saya nggak keluar bayar apapun tuh ketika submit kemarin. Nah, tapi itu Pak Endar ada tulisan tuh, are you willing to pay the journal is a required field? Itu kalau kita mau masuk ke open access. Bapak Ibu, jadi jurnal kita dibaca open access. Itu kita memang harus membayar. Dan bayarnya cukup besar ya, ratusan dolar begitu. Tetapi kalau kita tidak mau open access, artinya nanti ada transfer of copyrights. Ya. Bentar, Bapak Ibu, saya kayaknya harus ngecek ini dulu. Bahkan sampai menerbitkannya di jurnal. Mungkin saya nih satu rasa, satu paham sama Bapak Ibu sekalian, karena beberapa tahun ini berkonsultasi juga dengan Pak Hendar. Bahkan beberapa hari lalu Pak Hendar membantu saya dalam hal penulisan. Tadi kita sudah sampai ke tahap kelima ya. Nah, tahap kelima itu juga sebenarnya membingungkan bagi saya. Ada cover letter di situ, dibantu juga oleh Pak Hendar. Apa sih isinya supaya sebenarnya cover letter kita menarik dan juga bisa ditangkap langsung isinya itu apa? Gitu. Oke, baik. Sudah siap Pak Hendar?
Dari saya sih ini sambil saya ternyata udah kebuka lagi laptop saya, udah kebuka lagi, tetapi kan untuk reconnect dia butuh waktu. Butuh Jadi waktu, saya lebih baik Pak, benar. pinjam punya laptop Dosen saja ya. Terima kasih, ya. Maria Tenita. Jadi di sini saya tadi udah sampai langkah ke-6 ya. 5, Pak. Langkah ke-6 yang ada banyak sekali itu ya. Oh, 6 ya itu ya? Nah, langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita masuk ke bagian-bagian detail. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak, suara aman, saya segini bagus. Cukup. Bagus, oke. Baik. Langkah ke-6 itu, kita masuk ke bagian yang detail sekali. Misalnya harus ada memasukkan funding, kemudian memasukkan apakah kita sudah pernah submit atau belum. Kalau belum ya sudah, nggak masalah. Lalu kemudian tadi saya terakhir itu soal yang membayar itu ya, membayar artikel kalau mau tembus di jurnal Terindex Scopus apakah bayar atau tidak, 3 juta Benar, atau 15 juta, tidak ada seperti itu, kecuali kalau kita mau nanti naskahnya ketika sudah publish itu open access. Kalau open access memang kita harus bayar di muka, bayar sebelumnya, karena artinya pihak penerbit Taylor Francis tidak mendapatkan keuntungan dari mempublikasikan naskah kita, itu kalau open access. Tapi kalau kita tidak open access, nanti itu ada transfer of copyrights, ya. Ada transfer of copyrights. Jadi di situ copyrights kita kita pindahkan pengurusannya kepada pihak penerbit yaitu Taylor Francis, gitu. Nah, kemudian ada lagi lain-lain, misalnya ada etika penerbitannya kita sudah memenuhi apa belum, apakah kita ada third party material atau tidak, macam-macam. Jadi di sini memang kita perlu pelajari baik-baik. Dulu waktu tahun 2019 saya pertama kali coba submit ke jurnal yang ini, itu saya butuh waktu lebih dari 2 jam 3 jam hanya untuk memahami bagian langkah 6 ini. Jadi memang betapa ribetnya ngurusi pada bagian langkah ke-6, karena misalnya sampai harus memasukkan jumlah halaman berapa, jumlah katanya berapa, jumlah tablesnya berapa, jumlah figuresnya berapa, dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah melewati tahap 6 ini dengan memuaskan, artinya semua sudah kita isi, karena ada yang required field ya, artinya memang harus diisi, kalau enggak kita nggak bisa maju ke langkah berikutnya. Kalau langkah ke-6 ini sudah masuk, kita akan ditanya misalnya dikonfirmasi apakah Anda hanya mengirimkan naskah ini kepada jurnal ini saja atau Anda juga mengirimkan bareng ke jurnal yang lain. Misalnya sambil ngirim ke RJIC, ngirim juga ke IJCMA, ngirim juga ke JCR, ngirim juga ke Communication Theory dan seterusnya. Itu sebenarnya ternyata melanggar atau ya istilahnya breaking the ethics ya. Melanggar etika penerbitan yang harusnya diketahui oleh setiap peneliti dan kerjasama untuk masuk kepada jurnalnya. Terus juga misalnya, apakah ethical guidelines-nya sudah Anda penuhi atau belum? Itu langkah ke-6 juga. Jadi misalnya, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang berupa hak cipta misalnya, atau hal-hal yang lain, itu ditanyakan juga. Ya. Itu langkah ke-6. Sampai terakhirnya, itu nanti ditanyanya, Anda akan ditanya misalnya soal transfer of copyrights. Itu yang bagian terakhirnya dari sebelum kita bisa masuk ke langkah yang ke-7. Jadi itu transfer of copyright itu saya sempat bingung dan saya sempat bertanya juga waktu itu kepada editornya di sana. Maksudnya itu apa? Dan ternyata bahwa ini yang menjadi salah satu titik kuncinya, bahwa kita itu tidak menerima royalti dari terpublikasikannya naskah kita. Jadi bedanya dengan kalau kita menerbitkan buku ajar dengan penerbit misalnya Gramedia begitu, kita dapat royalti ya 10% misalnya. Tapi kalau yang di sini kita tidak dapat royalti dengan diterbitkannya naskah kita. Yang kita dapatkan adalah misalnya berupa pengakuan akan karya kita, ekspertis kita, atau kita berupa keterbacaan naskah kita dan mungkin dikutip ya, citation. Jadi itu soal transfer of copyright-nya itu di situ persoalannya. Langkah terakhir, review dan submit, itu sebenarnya adalah langkah verifikasi. Misalnya kita dilihatkan lagi langkah pertama tadi, apakah judulnya sudah betul seperti ini yang Anda tulis, apakah abstraknya seperti ini, dan seterusnya. Jadi 6 langkah sebelumnya itu dilihat kembali untuk kita review, adakah yang masih bolong-bolong atau enggak. Baru kita bisa tekan
nanti submit terakhirnya. Jadi terakhirnya tekan submit itu nanti akan menjadi, sebelum masuk ke submit itu ada namanya 2 HTML proof sama PDF proof. Ya. Jadi HTML proof itu artinya kita seperti di website gitu, ada HTML-nya. PDF proof itu yang wajib ditekan. Jadi nanti akan dibuat menjadi seperti PDF naskah kita. Lalu kemudian ada penomoran-penomoran barisnya. Jadi penomoran baris satu halaman itu misalnya bisa ada 30 baris. Itu secara otomatis mereka punya mekanisme seperti itu. Contoh yang terakhir itu ketika saya submit, awalnya itu 30 baris gitu. Jadi ada 30 baris dengan setiap halamannya itu ada penomoran baris. Mengapa penomoran baris ini penting? Ternyata bukan pentingnya buat kita, penulis, tetapi pentingnya buat reviewer. Ketika reviewer menyampaikan masukan-masukannya, reviewer akan merujuk pada halaman yang ada setelah menjadi PDF proof. Contoh, saya dapat masukannya adalah, tolong kata atau kalimat seperti ini kamu perbaiki yang ada di halaman 3, line 13. Jadi ada seperti itu. Jadi rujukannya persis sekali reviewer ketika menyebut mana bagian yang harus diperbaiki dari naskah Anda nanti. Seperti itu. Jadi itu yang disebut naskah tahap ke-7, langkah ke-7, yaitu PDF proof. Setelah PDF proof sudah kita klik, kita bisa download juga ya. Kita bisa download, itu nanti pegangan kita. Lalu baru kita masuk ke submit. Nah, ketika udah submit, secara otomatis OJS-nya akan mengeluarkan semacam resi atau tanda terima yang namanya submission confirmation. Thank you for your submission. Submitted to Journal of Intercultural Communication Research. Lalu kita dapat kode identitas manuskripnya nomor berapa, RJC 2020-0050 misalnya. Title-nya apa, author-nya siapa, date submitted-nya tanggal berapa. Kalau sudah submitted, ya sudah, kita tinggal menunggu, nanti kita bisa melihat di halaman author itu, menunggu misalnya siapa yang akan memeriksa, editorial office processing namanya, lalu kita bisa lihat view submission-nya seperti apa, dan seterusnya. Oh iya, ada satu lagi, cover letter. Saya tadi belum bahas ya, Mbak Vika ya. Cover letter ini penting sekali. Jadi cover letter ini sebenarnya ditujukan kepada editor. Mengapa naskah Anda ini Anda anggap layak untuk diterbitkan di jurnal kami? Cover letter itu menurut saya kunci sekali untuk cover letter itu bukan cuma abstrak ya, bukan cuma kita copy paste abstrak kita masukkan situ, bukan. Tetapi misalnya apa kebaruannya, apa pentingnya riset ini dilakukan, mengapa pembaca jurnal kami layak untuk membaca jurnal Anda ini, membaca artikel Anda ini ketika nanti dipublikasikan dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan langkah cover letter, dan kita harus menyiapkan baik-baik. Jadi bahasanya tidak sangat formal-formal banget, artinya tidak seformal misalnya bahasa yang ada di artikel, tapi cover letter itu kayak kita berkirim surat kepada editornya. Kita berkirim surat pada editornya, tolong dilihat, kami percaya bahwa naskah ini bagus karena begini, dan seterusnya. Itu cover letternya. Dan setelah itu ya sudah, submitted manuskrip selesai. Tinggal menunggu pengumuman apakah akan ada major revision, minor revision. Jarang sih langsung accepted ya, tapi biasanya ada revision dulu, entah major atau minor begitu. Yang tahun lalu saya terima itu major revision, lalu kemudian setelah diperbaiki 2 bulan kemudian menjadi minor revision. Minor revisionnya sedemikian minor sehingga dalam 3 hari harus sudah bisa dikirim, lalu dianggap layak. Jadi dari tanggal 27 Juni ke tanggal 30 Juni itu lalu diterima. Jadi minor revisionnya sedemikian kecil yang tahun lalu. Yang tahun ini walaupun di awalnya dibilangnya minor revision, tapi saya merasa seperti major. Lalu kemudian setelah sudah dilakukan, saya masih menunggu hasilnya setelah minor revision ini apa. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Hendar, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa sama-sama memberikan reaksi daring juga, bisa berikan tepuk tangan daring. Untuk sesi pertama yang Pak Hendar berikan, sebenarnya Pak Hendar sudah menyiapkan beberapa informasi sebenarnya untuk kita semua, tetapi mungkin karena waktunya terbatas, kita pecah dalam 7 step tadi ya Pak Hendar. Nah, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan atau masukan, tanggapan dari peserta, saya mungkin agak sedikit balik Pak Hendar. Kalau tadi Pak Hendar sudah menyampaikan ke step by step kita submit ya kan, mengunggah artikel kita. Tapi saya boleh tarik mundur sedikit nggak Pak Hendar? Ini berkaitan juga dengan pengalaman saya waktu itu berkonsultasi dengan Pak Hendar. Bagaimana sih kita kalau mau memilih jurnal? Waktu itu Pak Hendar pernah bahkan meminta saya untuk memastikan bahwa membaca setiap, jadi waktu itu saya mencari jurnal internasional, kemudian sudah ada pilihan, kemudian untuk memilih tersebut Pak Hendar bukan
memilih ini Mbak Vika gitu, bukan, tapi Pak Hendar meminta saya bahwa membaca kembali setiap jurnal apakah ada artikel-artikel yang serupa. Bahkan sampai setelah melihat artikel serupa, Pak Hendar meminta saya untuk melihat daftar pustaka dari artikel-artikel serupa tersebut untuk dipastikan apakah ada yang selaras atau tidak. Nah, Pak Hendar berkaitan dengan memilih jurnal, sebenarnya kan pasti kita punya ada banyak pilihan, baik dengan topik yang sama, kemudian dia udah Q1, Q2, gitu-gitu. Ada masukan dari Pak Hendar? Baik. Yang pernah saya sampaikan ke Mbak Veronica tentang langkah mencari kesamaan dari rujukan daftar pustaka itu memang sebenarnya itu langkah kecil tapi standar ya, langkah kecil tapi standar. Kalau kita mau memastikan bahwa naskah yang mau kita submit ke jurnal A misalnya atau ke jurnal B gitu ya, itu memang diupayakan kita berdialog atau berdiskusi dengan riset-riset sebelumnya yang sudah terpublikasikan di jurnal tersebut. Jadi ini catatan pentingnya. Jadi gini kurang lebih. Jadi kayak kita bertamu ke rumah orang. Ya kita ketok pintu. Kalau kita kenal kan kita panggil dong namanya. Bener nggak sih? Misalnya ketok pintu, selamat siang, Mbak Vika di rumah nggak? Atau selamat siang, kita di rumah nggak? Gitu. Jadi kan kalau kita kenal kan kita panggil namanya. Nah panggil namanya ini kan sebenarnya upaya, seperti kalau dalam proses editing itu nanti kepada editor, kita ketok pintu rumah bernama RJIC, lalu kita panggil namanya, saya kenal, kamu pernah punya nih publikasi tentang ini, misalnya 3 gitu ya. Lalu kita memasukkan itu di dalam daftar pustaka kita dan melihat research gap ya. Jadi research gap apa yang masih bisa kita isi dengan tulisan kita. Nah research gap itulah yang sebenarnya penting untuk menjadi dialog dengan publikasi-publikasi yang sebelumnya. Seperti itu Mbak Vika. Itu kalau untuk yang masuk yang udah spesifik, kita udah kenal jurnalnya. Kalau kita belum kenal jurnalnya mana, ya kita dengan membaca daftar pustaka tersebut, dengan melihat rujukan-rujukannya dipakai oleh publikasi sebelumnya, kita menjadi semakin diluaskan wawasannya. Artinya mereka mengutipnya dari mana aja nih, buku teks apa yang biasanya dikutip, terus kemudian jurnal-jurnal apa yang juga biasanya dikutip, dari jurnal mana dan dari naskah yang mana. Di set yang lain, di sini saya sebenarnya menyiapkan, tapi di situ ada juga artinya di setiap jurnal yang indeks Scopus yang Q1, Q2 yang paling tidak yang saya sering amati, itu ada yang namanya most cited articles, ada yang most read articles. Artikel yang paling banyak dikutip dan artikel yang paling banyak dibaca. Kadang-kadang overlap, yang paling banyak dibaca juga banyak dikutip, tapi tidak selalu begitu. Ada yang banyak dikutip, tetapi tidak readership-nya, tingkat keterbacanya tidak terlalu tinggi. Nah, saran saya kalau Anda sudah mau spesifik masuk ke jurnal yang Scopus yang terindeks Scopus Q1 atau Q2 itu, baca saja di websitenya mereka, mana artikel-artikel yang paling banyak dibaca dan paling banyak dikutip. Syukur-syukur kita ketemu bahwa yang paling banyak dan dibaca dan paling banyak dikutip itu adalah yang memang inline dengan penelitian kita. Syukur-syukur ya. Kalau itu inline, bagus sekali. Artinya memang kita bisa mengutip juga kembali apa yang sudah banyak dibaca atau banyak dikutip tersebut masuk dalam daftar pustaka kita. Itu langkah yang saya sebut untuk yang waktu itu saya sarankan ke Mbak Vika. Oke, terima kasih Pak Hendar. Pak Hendar ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin Pak Hendar juga bisa cek di kolom chat, tapi saya mengurutkan berdasarkan siapa yang sudah mengajukan pertanyaan pertama. Lebih cepat mungkin saya baca, langsung Pak Hendar bisa jawab, karena supaya bisa memaksimalkan, siapa tahu semuanya bisa terjawab ya Pak Hendar ya. Ini dari Pak Alfonsus nih. Selamat siang Pak Alfonsus, Kaprodi Manajemen dari UBS Jakarta Selatan. Pertanyaannya, menurut saya untuk abstrak sebuah jurnal biasanya terdiri dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk jurnal internasional seperti yang Pak Hendar tadi tahu, dibatasi hanya 100 kata ya Pak ya kan? Jadi abstraknya itu isinya apa saja? Gitu. Jadi Pak Alfonsus minta tanggapan atau tips dari Pak Hendar, isi 100 kata itu apa aja Pak? Maaf, boleh diulangi tadi saya bagian terakhir pertanyaannya. Jadi kan biasanya tadi Bapak bilang ya 100 kata untuk abstrak. Kalau saya kemarin 150 sampai 200 kata untuk abstrak. Itu pusing kan mau merangkumnya padahal isinya harusnya ada latar belakang, metodologi, hasil penelitian gitu ya kan. Nah, kira-kira bagusnya atau menurut pengalaman Pak Hendar itu supaya ketat gitu 100 kata itu dominasinya apa aja gitu. Oke, baik. Ini pertanyaannya susah-susah gampang kalau saya nggak tahu artikelnya bicara apa. Tetapi secara panduan saja ya, secara panduan umumnya, kalau abstrak itu dalam 100 kata, jadi ingat ini adalah kata ya, bukan
bukan frasa atau bukan kalimat ya. Kata itu sekurang-kurangnya kalau 100 kata kita pecah menjadi 4 atau 5 kalimat, ya, maka perlu ada fenomenanya apa yang diteliti, atau masalahnya apa ya, research problem ya, research problemnya itu apa. Yang kedua, kita juga perlu menunjukkan kerangka teori apa yang kita gunakan, metodologinya apa, terus kemudian, nah ini yang paling penting, novelty of research dan finding-nya apa. Jadi kalau itu antara 4 sampai 5, research problem-nya jelas, tetapi research problem ini bukan kita copy paste research questions ya. Kalau kita copy paste research question untuk dalam 100 kata, research question-nya aja jangan-jangan misalnya 2 atau 3 pertanyaan udah 100 kata sendiri research question-nya. Ya kan? Artinya kita nggak bisa hanya copy paste dari naskah kita saja gitu loh. Naskah kita misalnya ada research question, ada 3 pertanyaan. Jadi kita benar-benar harus cermat sekali. Kemarin saja Mbak Veronica menyaksikan yang di grup WhatsApp kita diskusi itu ya, kita bertiga itu tim peneliti. Saya sampai membuat ada dua versi abstrak ketika saya untuk sebentar lagi mau submit. Ada yang 100 kata, ada yang 98 kata gitu kan. Terus kemudian Bu Berta mengirimkan lagi kepada saya satu yang baru gitu. Terus Pak, ini kayaknya novelty-nya belum kebaca atau finding-nya belum muncul nih di dalam abstrak, bisa nggak tolong dimasukkan. Jadi oke, saya bilang itu penting sekali karena itu yang disoroti oleh reviewer yang kedua, yaitu bahwa belum adanya kebaruan dan temuan apa yang mau disajikan atau mau disampaikan dalam naskah itu. Jadi akhirnya kemarin saya memasukkan itu tentu dengan menyederhanakan sedemikian rupa karena 100 kata itu beban sekali, dan kemudian akhirnya saya merasa sudah cukup representatif lah dan lalu berani saya submit. Begitu kurang lebih. Berarti tadi ya yang paling utama novelty research-nya, kemudian finding-nya itu yang mungkin tadi mungkin berarti Bapak logikanya tuh juga harus ada statistiknya juga nih, dari 100 kata, satu kalimat 5 kata berarti harus dibagi-bagi. Mungkin lebih berat yang di novelty sama finding-nya ya Pak yang di bawah. Betul, ya. betul. Gitu. Novelty sama finding itu sesuatu yang akan langsung menarik perhatian, baik itu reviewer, kan di tahap awal kan pasti dibaca reviewer dulu sebelum nanti dibaca sama audiens. Kalau audiens kan kalau sudah terbit. Menarik perhatian editor, kemudian reviewer, baru nanti kalau sampai sudah terbit, menarik perhatian pembaca atau researcher lain. Nah, bagian novelty atau finding itu kan nanti terkait dengan novelty ya, finding itu terkait dengan novelty. Artinya kalau untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang kuartilnya tinggi, seperti Q1, Q2, ternyata itu menjadi sorotan sekali novelty of the research-nya itu. Tanpa kita harus selalu mengulang novelty of the research di dalam abstrak ya, tetapi yang penting bahwa finding itu masuk dan itu adalah kebaruan kontribusi kita untuk kemajuan pengetahuan yang kita sumbangkan di dalam naskah jurnal tersebut. Begitu Mbak Veronica. Oke, terima kasih Pak Hendar. Begitu Pak Alfonsus. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa dalami ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Terima kasih Pak Alfonsus. Kita lanjut Pak ke ini Ibu Rahma ya dari UMN. Apakah ada persyaratan khusus untuk bisa menulis di jurnal internasional? Gitu kan? Apa syarat-syarat siapa orang yang mungkin sudah masuk kriteria bisa menulis di jurnal internasional, Pak? Kemudian topiknya nih, Pak, mungkin bagi peneliti-peneliti pemula atau peneliti muda gitu kan, topik-topik yang diminati reviewer nih, pertanyaan Bu Rahma nih, sehingga bisa lolos di jurnal internasional. Logikanya topik dulu kah atau memang sesuai dengan peminatan kita nih, Pak? Gimana, Pak Hendar? Ya, oke, baik. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, pada waktu tahun lalu jadi ini tadi memang belum saya sampaikan, sekarang saya sampaikan aja. Submit ke jurnal itu selalu menghadapi risiko namanya rejection. Ketika tahun lalu saya mengirim pertama kali naskah yang tentang penelitian di Buneng itu, saya kirimnya itu bukan ke Journal of Intercultural Communication Research Q1. Saya kirimnya ke jurnal Q3. Yaitu namanya Jurnal Kemanusiaan Malaysia punya, university apa gitu di Malaysia. Q3. Dan itu ditolak. Dan saya tidak tahu kenapa ditolaknya, dalam arti ketika saya baca, saya lupa-lupa ingat. Karena biasanya kalau bahasa penolakan itu kan lebih baik kita jangan ingat-ingat terlalu detail ya, karena itu kan nanti menyakiti hati. Enggak, tapi maksud saya adalah, kelihatannya tidak cocok dengan MN scope-nya. Saya tidak tahu kenapa. Padahal itu naskah yang sama dengan yang nanti akhirnya terbit di RJIC. Oke, kemudian akhirnya saya nyari lagi kan, saya cari lagi, ketemu RJIC. Waktu itu saya lihat communication-nya Q2,
cultural studies-nya Q1, nggak masalah lah. Kalau memang saya bisa, kenapa harus pakai tangga? Misalnya contoh ya, saya maksud dengan pakai tangga itu begini. Latihannya mulainya dengan Sinta 6 dulu, submitnya. Nanti naik, kalau udah terbit Sinta 6, naik Sinta 5. Terus nanti naik Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2. Baru nanti Sinta 1 itu internasional. Internasional entry index Scopus itu ada kuartilnya, kuartil 4 dulu nyobanya. Kuartil 4, habis itu kuartil 3, kuartil 2, baru terakhir kuartil 1. Nah, kalau misalnya begitu, Anda 10 tahun lagi baru akan menulis untuk submit ke jurnal kuartil 1. Kalau 10 tahun lagi Anda usianya sekarang 20 sih masih nggak apa-apa. Lah kalau Anda sekarang usianya sudah 50, mau nunggu apa? Iya 10 tahun lagi masih, nah, tanda kutip lah, oke. Jadi artinya gini, kalau memang ada yang kita bisa coba langsung dengan kuartil 1 dan kuartil 2, mengapa Anda harus mulai dengan menulis ke jurnal yang Sinta 6? Atau Sinta 5? Atau Sinta 4? Coba saja dulu dengan yang kuartil 1 dan kuartil 2. Kenapa? Karena menurut saya, ketika menulis ke kuartil 1, kuartil 2, kita tahu memang gunungnya tinggi gitu istilahnya kalau bagi yang senang mendaki gunung ya. Gunungnya tinggi, kita mau mendaki Himalaya. Tentu persiapannya harus lebih bagus ya. Artinya tentu lebih detail, ada latihan-latihan yang harus dilakukan dan sebagainya. Iya memang kita mendaki gunungnya Himalaya dan bukan mendakinya Gunung Semeru, misalnya. Semeru tertinggi di Jawa, oke. Tetapi maksud saya adalah memang ada tahapan persiapan yang memang harus lebih cermat, lebih detail. Tetapi it's worth it ketika Anda akhirnya terpublikasi. Dan yang saya suka, reviewernya itu serius sekali. Reviewernya memberikan masukan itu, untuk yang tahun 2019 lalu aja, itu ada sekitar 3 halaman untuk 1 orang reviewer. Pas major revision itu, 3 halaman dan cermat sekali. Mulai dari, jadi seperti dibedah gitu, abstraknya itu kurang bagus, ininya kurang muncul apa novelty-nya, terus kemudian bagian pendahuluannya begini, sampai yang detail-detail seperti misalnya, kenapa kok ini tidak ada tanda komanya, kenapa ini Anda tidak ada artikelnya, misalnya an, atau the, seperti itu kalau dalam bahasa Inggris kan. Tetapi, maksud saya setelah menerima masukan seperti itu, menurut luar biasa gitu loh. Mulai dari yang substansi dibahas oleh reviewer ya, sampai dengan yang istilahnya gramatika dan teknik sih ya Pak. Mengetik gitu loh. Jadi sampai mengetiknya itu kurang koma aja disoroti atau salah tulis misalnya. Anda, ini saya ingat nih, ini masukan ini begitu berkesan. Anda mengatakan sesuatu tentang mempromosikan toleransi di desa bernama Buneng yang bagus. Artinya Anda nadanya kan positif kan. Kenapa memulai introduction di paragraf pertamanya dengan konflik? Itu kan sesuatu yang negatif. Artinya Anda tidak konsisten dengan mood dari tulisan Anda sendiri. Coba dapat masukan seperti itu dari reviewernya. Itu kan menurut saya sesuatu yang apa ya? Ini luar biasa ini reviewer-reviewer dari jurnal yang Q1 itu mereka sungguh-sungguh memberikan perhatian, mencurahkan ekspertis mereka untuk memberi masukan kepada kita sampai kayak istilahnya itu kan mood ya. Itu kan bukan substansi tulisan, bukan tanda baca, bukan gramatika, tetapi mood dari artikel yang kita tulis. Kalau Anda memang menulisnya sesuatu yang positif tentang desa yang mempraktekkan toleransi hidup beragama dan etnis yang berbeda dengan baik, mengapa Anda mulai itu dengan sesuatu yang secara konfliktif, Anda menceritakan korban, luka, jiwa, meninggal, dan seterusnya. Itu akan membawa pembaca kepada sesuatu yang tidak positif. Padahal Anda nanti maksudnya mau positif. Coba dibuat menjadi lebih, intonasinya lebih positif di bagian introduction, paragraf pertama, paragraf kedua. Coba. Dari mana kita bisa dapat masukan seperti itu kalau bukan dari reviewer yang sungguh-sungguh memperhatikan. Jadi gitu Mbak, Vika, kira-kira saran saya adalah jika Anda memang merasa sudah punya naskah yang layak untuk masuk, Anda sudah diskusi dan semuanya, Anda coba masukkan submit gitu ya, lalu Anda nanti akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermutu dan ya kalau pakai bahasa sekarang ya jangan baperan lah. Ya udah itu diterima baik-baik saja, didiskusikan dengan rekan penulis Anda gitu Pak ya. Hendar menyindir saya atau baperan gimana? sehari, 2 hari, 3 hari boleh, tapi kalau sampai seminggu, sebulan terus Anda mandek nggak mau kerjain lagi naskah itu ya saya kira kerugiannya ada di si submit yang submit naskah, bukan pada si editor, apalagi reviewernya nggak tahu apa-apa kan. Ya, gitu, benar sekali Pak Hendar. Ini berarti ada hal lain yang saya tangkap dari apa yang Pak Hendar sampaikan bahwa sebenarnya menulis itu juga baiknya adalah kerja tim ya Pak ya. Begitu. Karena ditolak di Q3 malah dapatnya Q1 ya Pak ya. Karena itu ya, tadi timnya ditolak juga di Q3 solid. tapi malah dapatnya di Q1. Nah, terus juga yang naskah ini, Mbak Vika, yang naskah yang tahun 2020 ini saya kirim ke JCR, Journal of Conflict Resolution, itu jurnal yang Q1 juga untuk konflik. Dia yang rankingnya paling tinggi kalau di Simago JR ya. Journal of Conflict Resolution itu udah dari tahun 57 jurnalnya.
itu ditolak karena ternyata dia bilang begini, editornya, jadi ya editornya ya. Editornya bilang, oh jurnal kami itu tentang konfliknya itu biasanya konflik yang juga ada ukuran-ukuran eksperimentalnya untuk resolusinya. Jadi resolusi konflik yang ditawarkan itu harus sifatnya eksperimentatif. Oke, kayaknya ini nggak masuk nih tulisan kami. Lalu kami kirim juga ke jurnal IJCMA, ya, Journal of Conflict Management. Ditolak juga, karena ternyata apa? Kami dapat masukan dari editor begini, IJCMA ini biasanya memuat tulisan-tulisan tentang konflik, tapi konfliknya dalam skala organisasi, corporate gitu misalnya. Oh oke, jadi kita ternyata, kita pikir kita sudah ngerti karakter dari jurnal yang kita tuju, ternyata kemudian ditolak dengan alasan tidak cocok dengan aim dan scope. Jadi belum masuk sampai ke tahap reviewer. Itu baru masuk di tahap editor. Jadi ketemunya di editor dulu ditolak gitu loh. Akhirnya ya udah kami putuskan, Bu Berta sama saya diskusi, kita kirim aja ke RJIC lagi deh yang seperti tahun lalu, siapa tahu nanti bagus. Ternyata bagus, langsung dapat hasilnya minor revision. Tidak boleh baper ya Pak ya, ditolak berkali-kali tapi nulis terus. Pak, tapi tadi Bu Rahma menyampaikan, untuk topik, biasanya topik apa yang diminati para reviewer supaya bisa lolos di jurnal internasional? Apakah logikanya topik yang sesuai yang reviewer, atau kita harus mencari jurnalnya yang sesuai dengan topik kita? Logikanya gimana Pak? Oke, gini. Jadi kalau kita belum mulai penelitiannya, ya tentu kita harus melihat istilahnya state of the art dari bidang studi yang sedang kita tekuni. State of the art-nya lagi mengarah kemana nih? Misalnya kalau sekarang kan kayaknya COVID, apa-apa juga semua terkait dengan COVID ya. Artinya kalau kita bicara tentang sesuatu yang mungkin jika ada naskah yang masuk yang sama, misalnya ada 10 naskah masuk yang bersamaan, editor harus memutuskan hanya diterbitkan 2 saja naskah, artinya 8 harus dibuang. Mungkin editor akan memutuskan, oh ini yang COVID-related intercultural communication, tapi ada unsur COVID-related akan lebih diterima daripada yang kalau misalnya bukan terkait ada unsur COVID-nya. Bagaimana penelitian field research yang untuk intercultural kan, topik intercultural itu kan banyak kan field research ya. Tapi bagaimana situasinya kalau dalam situasi kayak sekarang nih field research, padahal ada pandemi, ada PSBB, ada harus jaga jarak dan seterusnya. Itu kan artinya menarik. Artinya dari segi metode pengumpulan datanya sendiri juga itu mungkin ada satu kebaruan yang ditawarkan. Itu contoh. Artinya gini, kalau kita memang belum menuliskan naskahnya, kita masih bisa luas eksplorasinya. Tetapi kalau kita sudah menuliskan naskahnya sudah tanda kutip jadi cuma tinggal diterjemahkan contoh. Ya kita yang harus pinter-pinter nyari wadah untuk nanti publikasinya di mana. Jadi gitu. Jadi perbedaannya adalah kita sudah menulis naskah atau belum menulis naskahnya gitu, Mbak. Plus mungkin ini bisa masukkan juga beberapa waktu lalu saya submit juga ada pilihannya ya Pak ya. Jadi dia artikel akademik atau mungkin mau masuk ke topik spesifik yang mungkin beberapa jurnal sekarang fokus ke COVID gitu ya. Jadi bisa pilih. Jadi kita tinggal pilih saja. Kita lanjut ya Pak, pertanyaan berikutnya ini dari mahasiswa kita, Felix gitu. Ada 2 pertanyaan tapi saya fokus ke 1 pertanyaan supaya nanti ada kesempatan untuk yang lain. Ini tampaknya karena mungkin Felix sudah lulus, kemudian skripsinya itu kan tebel ya Pak ya, gitu kan. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa diringkas untuk masuk ke jurnal internasional terutama? Apakah terus bagaimana cara penulisannya gitu Pak Hendar? Berbedakah? Pertama kalau namanya skripsi itu saya nggak tahu ya Felix, kan saya belum baca skripsinya Felix ya, tapi kalau diasumsikan itu skripsi artinya dari kata pertama sampai dengan daftar pustaka terakhir mungkin lebih dari 10.000 kata kali ya, mungkin lebih dari 10.000 kata. Jadi biasanya kalau jurnal-jurnal itu dari pengalaman saya searching sana sini melihat dan membaca artikel jurnal juga, paling amannya itu artikelnya itu 8.000 sampai 11.000 kata. 8.000 sampai 11.000 kata. Kalau lebih dari 11.000 kata, potensinya 2, reject dari editor, atau kalau exceptional benar, ya dia akan terima. Misalnya 12.000 kata, 13.000 kata, gitu ya. Bahkan yang terakhir saya nggak tahu nanti diterima apa enggak nih. Yang kemarin terakhir itu 17.033 kata. Itu yang terakhir setelah minor revision kemarin. Sebelumnya kan 11.000 kata, tapi malah jadi bengkak. Dari 11.872 kata menjadi bengkak 17.033 kata. Artinya gini, Felix, coba dipadatkan lagi skripsinya itu menjadi 8.000 sampai 11.000 kata dengan menonjolkan state of the art dari penelitian-penelitian yang ada sekarang plus novelty apa yang mau ditawarkan. Pada umumnya sih biasanya
Kalau S1 mungkin belum tuntutannya banget ya, novelty ya, kalau untuk ukuran S1. Tetapi bukan berarti S1 tidak bisa menghasilkan kebaruan. Kita juga yang udah di level S2 atau S3, hendaknya tidak melihat secara seperti itu gitu loh. Bisa saja ada yang kebaruan di situ. Kan ini kan juga Felix kan sudah dapat bimbingan dari pembimbing ya kan? Sudah dapat masukan-masukan dari pembimbing ya, pembimbing skripsinya. Siapa tahu dari situ bisa berdialog, diskusi dengan pembimbing skripsinya. Kalau mau masukkan 2 nama ya, itu apa nih kebaruannya yang mau ditawarkan dalam tulisan ini, seperti itu. Jadi memang selain soal teknis jumlah kata, tetapi tentu yang paling utama adalah substansinya, ada novelty apa yang ditawarkan. Novelty itu baru kita ketahui kalau kita mengenali mapping atau state of the art dari bidang ilmu yang mau kita masukkan itu. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Hendar, demikian Felix. Kita lanjut, ini ada kemiripan Pak dari Lina, Ibu Lina ya, dosen AKRB. Apakah novelty jadi pertimbangan untuk diterima di jurnal internasional? Pasti iya ya. Kesimpulan dari webinar kita hari ini. Kemudian bagaimana bisa meyakinkan editor terkait dengan novelty? Mungkin ada penekanan-penekanan katanya, bagaimana gaya selingkung di jurnal internasional, dan bagaimana referensi yang digunakan di jurnal internasional. Ada pembeda kah Pak? Oke, baik. Sebenarnya meyakinkan, terutama sebenarnya meyakinkan reviewer sih akhirnya kalau kita sudah diterima. Jadi kan mereka itu ada saringannya, adalah saringan editor dulu, baru kemudian ke reviewer ya. Kalau editornya sendiri udah menganggap aim and scope-nya tidak cocok, biasanya kan langsung reject. Seperti yang tadi saya juga ada cerita, waktu reject di Jurnal Kemanusiaan, JCR, IJCMA begitu. Tetapi kalau kemudian di reviewer itu bisa ada dua pendapat. Kalau reviewernya 2, dan biasanya memang blind reviewer jurnal internasional itu 2, bisa sampai 3. Jadi bisa saja bahwa yang di reviewer 1 bilang novelty-nya cukup baik, ada, dia melihat ada, dan itu ditunjukkan oleh si reviewernya sendiri, ya. Sementara yang reviewer kedua melihat novelty-nya tidak kelihatan. Nah sebenarnya melihat novelty itu nanti dari mana? Saya bayangkan begini, langkah paling mudahnya kalau melihat novelty itu pertama kita akan lihat daftar pustakanya dulu aja. Daftar pustakanya ada nggak yang current research 5 tahun terakhir mengutip dari jurnal-jurnal yang bergengsi? 5 tahun terakhir dari kita submitnya ya, dari tahun submitnya. Misalnya submit bulan Mei 2020, artinya kita akan tarik mundur sampai bulan Mei 2016, macam begitu. Kita lihat dulu di daftar pustakanya, kalau di situ ada, dan kita melihat, dan ini reviewernya melihat bahwa di situ ada muncul nama-nama yang memang sering dikutip dalam bidang intercultural itu. Contoh, di saya kemarin itu Stella Tingtumi, ya itu face negotiation theory. Lalu kemudian untuk yang konfliknya siapa yang dipakai kan gitu ya. Nah itu juga nanti ada kalau di JICR-nya itu namanya sebentar ada Wang ya, ada namanya Wang itu yang dari China. Terus juga ada yang namanya Spencer Oates ya, Spencer Oates. Jadi kita itu seperti berdialog dengan para penulis lain di seluruh dunia yang sering menjadi rujukan, dan kalau itu kita masukkan, potensi dilihat ada novelty-nya lebih besar daripada kalau kita tidak memasukkan percakapan atau dialog kita dengan para researcher lain yang memang sudah pernah dipublikasikan dan punya nama untuk bidang tertentu. Seperti itu. Nah, kalau local wisdom, itu memang agak beda. Local wisdom-nya misalnya local wisdom adat etnis Lampung, etnis Bali, etnis Jawa, itu nanti akan beda-beda ekspertisnya. Tapi misalnya standar lah. Kalau Jawa, ya Puspo Wardoyo, contoh ya. Terus kemudian ada nggak yang lebih terbaru ke sini? Kemarin saya memasukkan untuk yang etnis Lampung, yang PIL sendiri itu dimasukkan yang dari jurnal-jurnal yang memang memuat tentang local wisdom, Hartoyo misalnya 2019, Hartoyo dan Sindung dan teman-temannya 2020 gitu ya. Lalu ada Irianto 2011, memang agak lama, tapi maksudnya itu masih ada dalam satu track, state of the art. Itu kurang lebih, Mbak. Oke, terima kasih Pak, itu yang terkait novelty. Memang kadang-kadang kita merasa gitu ya Pak ya, kita merasa kok ini sudah ada kebaruan. Ternyata kalau dibaca orang itu memang kita belum menekankan hal tersebut. Itu makanya mungkin ada banyak sekali pagarnya ya Pak. Dan memang cukup terbantu ketika kita punya tim gitu ya. Jadi kalau tim yang satu merasa sudah baik, ternyata memang pada saat terbaca hal tersebut, keterbaruannya tersebut belum terlalu ditekankan. Gitu ya Pak ya, mungkin memang perlu banyak yang sering membaca, terus artikel kita juga dibaca orang lain, itu sangat membantu ya Pak. Ini juga sejalan nih Pak, berkaitannya dengan tadi Bapak bilang soal penolakan-penolakan nih ya Pak ya, bagi yang sudah sering ditolak gitu kan, bahkan tadi Pak Hendar juga memberikan saran bahwa ya harusnya itu bisa menjadi semangat kita untuk bisa lagi
masukkan ke jurnal-jurnal lain, bahkan yang tingkatnya lebih tinggi. Ini dari Wilda Lubis, Ibu ya. Saya sudah submit di Q1, reviewer pertama langsung menolak, reviewer kedua menyediakan waktu untuk koreksi dan perbaikan sampai 16 kali atau kurang lebih 6 bulan, Pak. Tetapi kesimpulannya tetap ditolak. Nah, pendapat Pak Hendar nih, apa yang harus dilakukan gitu ya kan? Wah, ini luar biasa ya dari USU ya. Ini Bapak atau Ibu Wilda Lubis nih ya? Ini Wilda Lubis ya. Saya kira kalau perbaikan sampai 16 kali itu sudah agak terlalu banyak ya. Maksudnya begini, kita juga perlu mengukur waktu ya, mengukur waktu timing. Kan kita berkejaran juga dengan waktu ketika kita publikasi itu. Entah itu misalnya dalam rangka mau hibah dikti, contoh ya. Kalau hibah dikti kan jelas tuh ada time frame-nya ya. Kan kita harus buat laporan, apakah sudah submit, apakah sudah diterima, dan seterusnya. Atau juga kalau penelitian internal kan dari kampus kan juga ada time frame-nya. Artinya gini, kalau sudah 6 bulan, 16 kali ditolak, reviewer 1 langsung tolak, kan artinya dia udah nggak ada urusan. Kalau udah reviewer 1 bilang ini reject, ini nggak layak, dia udah nggak akan lagi masuk untuk review lagi berikutnya, kan gitu. Tapi reviewer 2 menyediakan waktu koreksi perbaikan. Tapi kalau sampai 16 kali dan dalam 6 bulan, saya kira itu udah agak terlalu lama ya. Kalau saran saya sih, memang kalau sudah tidak hopeful, kan artinya reviewer 1, reviewer 2 itu kan ada 2 pasang sayap ya, kanan dan kiri. Yang satu udah patah gitu sayapnya. Kan udah tolak yang reviewer 1. Jadi udah tinggal pasang sayap, itu ngatuknya 16 kali, itu udah berat banget gitu loh. Artinya kalau saya boleh saran, mungkin dicari Q1 lainnya yang hopeful, yang bisa memberi warna yang cerah. Ya tarik saja, retract. Kita kirim surat kepada editor, maaf saya retract. Saya tarik naskahnya, saya mau kirim ke tempat lain gitu ya. Ya dengan catatan apa? Kan artinya rasionalnya kita mau tarik naskah itu apa? Karena ya pertama sudah ditolak reviewer 1. Kedua, saya sudah melakukan perbaikan lebih dari 3 kali, kalau sampai 16 ya. Lebih dari 3 kali, tetapi masih belum tercapai kesepahaman. Karena kan memang hanya bisa berkomunikasinya lewat email saja. Kan nggak bisa telepon-teleponan, nggak bisa ketemu muka sama reviewer, kita aja nggak tahu reviewernya siapa, kan gitu istilahnya. Artinya memang dalam bahasa tulis itu tercapai kesepahaman lebih sulit daripada kalau kita ngobrol seperti kayak begini, kan kita bisa ngobrol, oh maksudnya begini, langsung bisa dikoreksi. Kan kalau bahasa tulis kita masih ada jeda waktu saling menunggu gitu. Artinya kalau udah lebih dari 3 kali dan lebih dari 2 bulan, 3 bulan, ada proses yang seperti itu, saran saya retract saja, tarik, kirim ke jurnal yang Q1 yang lainnya. Kan Q1 untuk komunikasi ya, saya catat itu bisa lebih dari 50 yang Q1 gitu ya. Kalau untuk topik intercultural itu saya catat ada sekitar 4 yang Q1, 1 yang Q2, jadi ada 5 intercultural communication. Kalau yang konflik itu saya catat ada sekitar berapa ya? Kemarin saya himpun datanya, yang Q1 itu ada sekitar 5 atau 6 gitu yang Q1 untuk tentang konflik ya, tentang isu konflik. Jadi artinya sebenarnya di luar sana itu ada banyak coupling gitu loh. Ya kalau kita udah ditolak ke coupling situ sampai 16 kali apalagi ya sudah. Tarik, kirim ke coupling berikutnya. Yang penting gini, yang penting jelas bahwa kita sudah mengirimkan surat kepada editor menyatakan bahwa naskah tersebut saya tarik. Dengan modal itu, kita tidak menyalahi aturan mengirim secara bersamaan kepada 2 atau lebih dari 2 jurnal pada waktu yang bersamaan. Karena kita punya modal surat itu, bahwa kita sudah menyatakan saya minta itu ditarik. Begitu aja. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan nih sebenarnya. Ini apakah kalau melihat namanya sih kemungkinan Ibu ya, Ibu Wilda, apakah ingin bertanya langsung? Saya belum dapat konfirmasi, tapi saya langsung bacakan saja ya, Pak. Apakah kalau kita tarik, kemudian kita resubmit, bukan resubmit, kita submit ke tempat yang lain gitu, Pak, harus mengganti atau sebenarnya judul, format gitu, atau bagaimana, Pak? Formatnya tentu kita harus ikuti ya. Contoh yang kayak IJCMA itu yang saya mengalami waktu submit ditolak gitu kan. Kan dia abstraknya abstrak model panjang, abstrak yang disebutnya extended abstract. Yang dikelola sama Emerald Publishing itu rata-rata modelnya adalah, setahu saya juga Mbak Kamel dulu kan sempat submit ya ke jurnal yang consumer ya. Yang consumer itu juga sama, itu dikelola Emerald Publishing, itu dia extended abstract. Jadi dia dipisah-pisah ada sampai 5 section abstraknya itu, termasuk originality atau novelty-nya itu ada 1 section tersendiri di dalam abstraknya gitu. Nah, extended abstract itu biasanya bisa sampai 1 section saja bisa 300 kata. Sehingga kalau total 5 section bisa 1.500 kata. Memang extended abstract itu sangat leluasa bagi si penulis untuk mengekspresikan kebaruan gagasan yang dipisah dengan metodenya misalnya.
Jadi gitu, karena ada section-section yang tadi yang saya sudah presentasikan yang waktu di slide-slide awal tadi, Mbak. Artinya format tentu kita harus ikuti tempat yang baru yang kita mau tuju. Kalau kita nggak ikuti, nanti ditolaknya lagi hanya gara-gara format, kan sayang ya. Oke, Pak. Terima kasih. Kita ada ini yang tadi agak keselip di atas adalah Dr. Munifah dari Unsiah ya. Saat submit itu dalam bentuk Word atau PDF, adakah contoh cover letter nih Pak yang baik? Karena saya kesulitan membuat cover letter. Saya juga kemarin minta ke Bapak ya. Contoh cover letter. Apakah nanti ini juga ada sekalian dengan materi yang Bapak akan share atau bisa dimasukkan sekalian? Untuk cover letter, saya nanti minta persetujuan dari penulis pertama dulu juga ya. Saya nanti tanya sama Bu Berta dulu, karena saya bukan menulis sendirian gitu ya. Kalau Bu Berta mengizinkan, nanti mungkin ada bagian-bagian yang akan saya blok atau saya itu kalau misalnya menyebut nama narasumber atau apa ya begitu ya. Yang jelas sih ada perbedaan sedikit begini. Kalau menulis sesuatu yang sensitif, contoh tentang konflik, maka tabel yang berisi nama informan itu bisa kita coding dengan nama misalnya informan 01I, 01I, 02I, 03I, 04. Partisipan bisa kita coding dengan P01, P02, dan seterusnya. Tapi kalau yang kemarin itu, yang waktu kasus yang Buneng ya, case study ya, maksudnya kasus ini maksudnya case study. Case study-nya Buneng itu namanya nggak apa-apa dimunculkan, karena itu sesuatu yang positif gitu loh. Entah itu namanya Ilmi Najib, entah itu namanya Pak Yoko, entah itu namanya misalnya Mas Aji, gitu ya, komikus itu, entah itu namanya misalnya Mas Zen Mangku Alam, dan seterusnya. Dan di situ di dalam listnya juga nggak apa-apa. Nah, di dalam cover letter, boleh saja itu kita sebutkan. Artinya sebagai sebuah keunggulan bahwa original voice yang kita dapatkan dari studi lapangan kita adalah seperti ini gitu loh. Dan itu di dalam cover letter juga bisa dimasukkan. Tetapi intinya kalau menjawab pertanyaan tadi, nanti saya tanya dulu kepada Bu Berta, apakah boleh contoh cover letter yang kepada jurnal, editor jurnal ya. Ingat cover letter itu dibacanya oleh editor jurnal dulu kan. Kalau editor jurnal merasa berkepentingan, merasa perlu, ya itu juga akan dikirimkan sebagai lampiran untuk dibaca reviewer, gitu loh. Misalnya dalam tahap revisi kan kita sudah melakukan revisi, kita harus tunjukkan di dalam cover letternya, revisi yang sudah saya lakukan adalah ini, misalnya kasih tanda panah, kasih warna yang berbeda. Revisi yang sudah saya lakukan adalah ini, dari input nomor, misalnya reviewer 1 ngasih input 13 nomor atau 17 nomor. Kita bikin aja penomoran, enumerasi gitu ya, nomor 1 dia minta naskah ini, bagian ini diperbaiki. Sudah saya perbaiki, buktinya ada di halaman sekian. Sudah saya perbaiki, buktinya adalah seperti ini. Jadi jelas sekali ketika membaca itu langsung ya, ketika membaca itu si baik editor untuk ngecek maupun nanti reviewernya juga ngecek saran-saran saya udah dikerjakan atau belum nih sama si itunya, sama si penulisnya gitu kan. Itu langsung kebaca gitu di cover letternya. Macam itu, Mbak. Oke Pak, nanti bisa berkomunikasi langsung. Sebenarnya mungkin Pak Haidar nanti juga bisa membagikan mungkin kontaknya yang bisa dihubungi, mungkin email resminya gitu. Jadi kalau ada yang ingin berkonsultasi bisa langsung. Bapak Ibu kita masih ada waktu, jika ada yang ingin bertanya lagi bisa langsung disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa menggunakan reaksi digitalnya gitu. Tetapi saya juga mau bertanya nih Pak Hendar. Ada beberapa waktu saya mencari jurnal-jurnal itu ada beberapa yang menanyakan kesediaan tadi ingin berbayar atau tidak berbayar gitu kan. Tetapi ada juga yang sering masuk ke email gitu kan, dan saya pernah mendengar kata-kata predator seperti itu gitu Pak. Itu apa sih sebenarnya dan kenapa kita harus menghindari hal tersebut gitu Pak? Oke, baik. Alasan utamanya sebenarnya menghindari predator ya jangan sampai kita dirugikan. Penelitian yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh ke lapangan, cari data, wawancara, dan seterusnya ya, mungkin kita juga sudah mengeluarkan biaya, walaupun itu biayanya di cover misalnya oleh kampus atau oleh Hibadikti. Tapi kan ada effort yang kita keluarkan yang more than the cost lah ya. Artinya misalnya tenaga, pikiran, dan seterusnya itu kan intangible asset kita. Jangan sampai ketika kita sudah submit, ini ada pengalaman dari teman juga, ternyata jurnalnya itu discontinued dari daftar Scopus. Ketika dia melihat tahun lalu, misalnya 2018, itu masih Q3. Tetapi ketika dia publish naskah, dan 1 tahun itu biasanya cukup wajar ya, biasa gitu loh. 6 bulan, setahun itu kan biasa. Untuk sebuah naskah bisa dimuat di jurnal yang terindeks Scopus ya. Ketika tahun 2019 dilihat, sudah turun Q4.
Ketika dilihat lagi 2020, discontinued dari Scopus. Padahal ketika terbit 2020. Jadi yang dihitung yang mana? Ketika submit 2018 atau ketika terbit 2020? Yang dihitung pasti ketika terbit. Karena ketika terbit lah baru ada yang namanya DOI, Digital Object Identifier. Kalau submit itu tidak ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Biasanya yang ada 1100 garis miring berapa dan seterusnya itu. Jadi rugi sekali ketika terbit discontinued. Ketika submit itu masih Q3 tahun 2018, ketika terbit 2020 sudah discontinued. Yang dihitung yang mana oleh Dikti misalnya untuk kenaikan jenjang jabatan akademik contoh ya. Yang dihitung yang terbit. Dan terbit ketika discontinued, artinya tidak diakui sebagai bagian dari jurnal yang terindeks Scopus. Kan begitu. Nah, itu rugi sekali. Maka kita harus memastikan, bagaimana cara memastikannya? Ya pertama ngecek baik itu ke scopus.com maupun ke Simago.jr, tapi biasanya lebih kuat yang scopus.com. Cuman kan scopus.com kan harus ada akses institusional ya, misalnya untuk bisa masuk ya. Kalau yang Simago.jr kan siapapun boleh bisa mengakses. Simago.jr itu paling tidak Simago.jr itu buat awamnya, kita ngecek dulu kalau mau memastikannya ke scopus.com-nya. Jadi di Simago.jr.com itu kita bisa masukkan datanya, kita akan lihat track record ke belakangnya. Kalau dia sudah mainnya di bayang-bayang, maksud saya begini, kalau jurnal itu mainnya di Q3, Q4, Q3, Q4 aja, ada potensi dia tergeser menjadi discontinued. Tetapi kalau dia selama tarik 5 sampai 10 tahun terakhir, dia mainnya di Q1, Q2, Q1, Q2, kecil kemungkinannya dia toto keluar dari liga. Ya, tanda kutip ini liga ya, kayak main sepak bola nih. Kecil kemungkinannya kalau dia selama 5 tahun berturut-turut, bahkan saya di sini ada filenya ya. Ada filenya yang dari tahun 96 atau 99 itu dia Q1 terus. Nah, kok tahu-tahu tahun 2020 tahu-tahu keluar dari liga itu nggak mungkin. Itu seperti misalnya kok bisa misalnya Chelsea, Liverpool yang biasanya top 3, top 5 gitu ya. Tahu-tahu season berikutnya tahu-tahu keluar dari liga utama Premier League tahu-tahu menjadi liga 1. Kan itu nggak mungkin kan, itu artinya ada tahapannya. Bagaimana bisa keluar dari liga itu kan pasti biasanya mengalami kemerosotan dulu dan lalu berada di ambang batas bawah kan. Misalnya dia 3 terbawah. Ya kalau dia 3 terbawah, potensi terlempar dari Premier League-nya kan ya jelas besar. Gitu, kurang lebih, Mbak. Jadi cek sekali lagi, cek, recheck, cross-check. Termasuk data yang siapa waktu itu namanya Bill ya, Bill. Bill itu juga punya, biasa mengupdate datanya itu mana jurnal-jurnal yang predator. Dan satu lagi, kalau ngecek di email, kalau ada yang suka cari-cari naskah, suka kirim-kirim, kami membuka ini, harap masukan ini ya, beberapa itu dari Amerika Latin saya suka terima, bukan berarti bahwa langsung saya judge bahwa itu predator, tetapi maksudnya kalau misalnya dia pakai alamat emailnya gratisan, terus kemudian ada fee yang harus dibayar, itu kita mulai, aduh apa nih, gitu. Jadi kita harus lebih baik curiga di awal daripada menyesal di belakangan. Karena kalau di awal kan registrasi, kalau belakangan kan penyesalannya. Oke, itu Mbak. Begitu ya Pak Hendar, ditutup dengan ini ya, kalimat galau-galau bagaimana. Pak Hendar, itu juga selain tadi kan kalau kita sudah menghindar, bahkan mungkin punya pengalaman ya Pak di tim kita sendiri ya, bahwa sudah diterima, tapi udah sampai 1 tahun itu tidak terbit-terbit, itu juga ada ya. Akhirnya kita yang memutuskan untuk kembali menarik dan mencoba dengan resmi, artinya tadi menarik naskah kita padahal sudah disampaikan bahwa sudah diterima, tapi entah mungkin permasalahan teknis atau apa sehingga tidak terbit-terbit setelah kita cek gitu. Jadi dan belum menemukan juga titik celahnya di mana permasalahannya, sehingga pada akhirnya dengan resmi kita mengirimkan pernyataan bahwa kami akan menarik artikel kami, tapi itu PR-nya lagi adalah kemudian artikelnya harus diolah kembali karena kan melihat usianya sudah tahun lalu, kemudian kita olah kembali. Ini yang mungkin ada yang satu nih Pak, tadi Bu Munifa juga tentang kita submit PDF atau Word? PDF atau Word, Pak. Kalau yang diminta yang di jurnal ini biasanya rata-rata semuanya minta Word, ya. Word-nya bisa doc, bisa docx, bisa RTF, atau bahkan ada yang bisa minta pakai latex ya, LATT huruf besar EX gitu ya. Artinya saya sendiri nggak terlalu familiar dengan itu. Artinya versi yang latex itu saya nggak terlalu familiar. Tapi kalau itu adalah Word, ya semua itu dimintanya Word. Karena apa? Nanti masih bisa diolah. Kalau PDF kan nanti kalau ngolahnya contoh ya, kalau gambar PDF ya mau gimana kalau udah gambar kan? Gambar di PDF-in terus mau digimanain lagi nanti, ya kan? Kalau itu nanti masih Word, karena kan kita tadi kan dipecah-pecah tuh, filenya kan dipecah-pecah.
Nanti yang gabungin tuh siapa ya, Pak Hendar yang gabungin? Ya yang jelas bukan kita yang gabungin, dan bukan editor juga, itu nanti publisher yang gabungin. Jadi ada orang yang namanya layouter yang memang sudah ditunjuk sama publisher, Taylor Francis, untuk menggabung-gabungkan itu. Dan itu nanti harus ada kata-kata kuncinya. Jadi misalnya, below is figure one that portrays about what, apa gitu ya misalnya ya. Jadi ada kata kunci itu, caption itu harus dimasukkan di dalam langkah yang tadi menyebutkan soal figure tadi, langkah ke-6 ya, kalau nggak salah itu langkah ke-6 tadi. Jadi kita kasih kata kuncinya apa, lalu nanti masuk figurnya di mana. Nanti yang gabungin itu dapat baca, ngetik kan pas dia searching, yang mana nih figur 1 ya, yang mana figur 2, nanti masuknya di halaman berapa, itu nanti diketahui sama layouter, karena kita udah kasih kata kuncinya. Begitu, Mbak. Jadi di Microsoft Word bisa ya. Ya, paling banyak mungkin itu, tapi kita juga harus tadi lihat ya Pak, ciri-ciri dari jurnalnya ya, teliti, dia memintanya apa, sehingga terlihat juga kita fokus dan serius saat submit. Ini kita lihat ada penyemangat juga nih di chat kita dari Pak Roni dan Bu Niknik, bahwa reviewer itu juga mungkin dulunya adalah peneliti yang submit juga dan pernah ditolak juga ya. Jadi jangan khawatir, dan itu juga menjadi proses pembelajaran penting bagi peneliti, karena suatu saat juga mungkin terpilih menjadi reviewer juga gitu ya. Jadi para reviewer ini juga adalah dulunya pasti peneliti-peneliti juga, dan itu juga biasa tertuang ya Pak Hendar ya. Di kalau kita submit itu ada apakah Anda tertarik gitu kan untuk suatu saat jadi reviewer gitu kan. Jadi iya betul. Jadi kemungkinan setahu berarti memang saya kemarin itu ada pengalaman kecil ini. Setelah kami naskahnya terbit, yang di 2019 itu kan terbitnya bulan, diterimanya kan accepted-nya kan 30 Juni, lalu terbitnya itu 31 Juli. Jadi sebulan setelahnya kan lalu terbit. Kemudian masuk ke volumenya itu sekitar September, diarsipkan Oktober. Jadi ada tahapan-tahapan lagi setelah dinyatakan accepted ya. Tidak lama sekitar bulan Desember ya, atau Januari tahun ini, Januari 2020, itu saya dan juga Bu Berta sendiri, kan nama email kami kan terpisah masing-masing ya. Itu dapat invitation dari jurnal RJIC untuk menjadi reviewer dari naskah yang bicara tentang masalah jurnalistik di Indonesia. Saya lupa, ya pasti terkaitnya jurnalistik antar budaya ya, karena kan nama jurnalnya intercultural. Nah, waktu itu tentang jurnalistik, tentang isu konflik, kalau nggak salah, konflik antar budaya, tapi ini dari perspektifnya jurnalistik liputannya. Saya waktu itu konsultasi sama teman, terus dia cuma kasih saran begini, teman saya, kolega di sini, ya kamu merasa ekspertis kamu di situ atau enggak? Saya bilang enggak. Ya kalau enggak, bilang aja nggak usah, artinya nggak bisa, gitu. Ya udah, saya lalu menyatakan saya nggak bisa. Saya kirim surat kepada editornya, maaf saya tidak bisa, saya sedang lagi kuliah S3, bla bla bla. Alasannya kan awalnya adalah memang bukan ekspertis saya, tapi juga kebetulan time schedule saya padat, saya lagi ikut kuliah, ini masih semester awal, banyak tugas, dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bilang gitu aja. Terus Bu Berta juga dapat juga hal yang sama. Naskahnya pun sama. Naskah yang sama yang diterima Bu Berta dan saya, yaitu yang tentang jurnalistik, tentang isu konflik antar budaya itu. Nah, Bu Berta kan memang jurnalistik, kan pernah mengajar juga kan, jurnalistik. Ya. Jadi Bu Berta bilang, Pak Hendar, yuk, ini kita terima apa enggak? Terima Bu, saya bilang. Bu Berta memang levelnya sudah reviewer, gitu loh. Jadi why not? Dan Ibu namanya akan tercatat sebagai reviewer kalau ada isu-isu dari Indonesia yang terkait dengan antar budaya. Ibu namanya sudah masuk di database mereka sebagai penulis, dan diakui, dengan artinya masuk dalam database kan diakui. Jadi Ibu sekarang diminta tahapan berikutnya menjadi reviewer. Terima saja Bu. Nanti bahasa Inggrisnya ya, nanti bahasa Inggris kita kerjain sama-sama Bu. Gitu ya. Udah, jadi artinya diterima, dan kami sudah kirim. Hasil reviewnya itu. Tentu namanya kan di situ hanya nama Bu Berta ya yang masuk ya. Saya kan nemenin di belakang aja, ngasih tahu bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Itu sudah kami kasih masukan. Sampai tadi malam saya lihat, siapapun yang nulis ini, maaf ya, siapa tahu ada juga di antara peserta ini yang ternyata yang menulis itu naskah saya Pak, gitu ya. Saya kan nggak tahu, kan tidak ada namanya. Sampai tadi malam saya lihat naskah itu belum dimuat. Artinya sudah setengah tahun lebih ya, kan sekarang bulan Agustus kan. Itu waktu itu Januari kami kasih masukannya. Reviewnya udah dikasih bulan Januari akhir kalau nggak salah. Setelah setengah tahun tidak ada kabar, tidak dimuat, mungkin dia kurang beruntung. Reviewer satu lagi juga mungkin ngasih masukannya keras. Kan kami nggak tahu siapa reviewer satu lagi. Tapi naskahnya dia belum masuk ke jurnal intercultural itu. Itu Mbak, yang kalau nanti ditawari jadi reviewer, iya.
ada kemungkinan setelah diterima masuk akan ditawari jadi reviewer untuk naskah-naskah yang terkait dengan region kita sendiri ya, misalnya Indonesia gitu ya. Dan tentu expertise-nya dianggap ya intercultural ya. Baik. Terima kasih Pak Hendar itu ya tadi bahwa semuanya ada tahap-tahapnya ya Pak ya, dari peneliti pemula gitu, kemudian ke senior, kemudian mungkin tadi Pak Hendar juga memberikan masukan kalau misalnya mau memasukkan artikelnya tidak harus tahap-tahap yang biasanya orang lalui. Misalnya sarannya kan cinta dulu baru jurnal internasional, tapi mungkin saja kita sudah harus mengukur diri sendiri ya Pak, mencoba hal-hal tersebut Betul. gitu ya. Self evaluation itu penting sekali. Ya, Pak Hendar, ini kita sudah memasuki akhir nih ya Pak. Jadi boleh baik. Closing statement dari Bapak terkait dengan bagaimana menulis di jurnal internasional, itu saran Bapak, tadi ada beberapa hal gitu, saya juga bisa, nanti saya berikan kesimpulan sedikit, kemudian apakah bisa nanti di chat Bapak bisa berikan tadi kontak yang bisa disampaikan, sehingga kalau ada yang mau konsultasi pribadi mungkin secara resmi bisa melalui apa. Silakan Pak, closing statement-nya. Resume ya, semacam kata-kata kalimat terakhir ya, baik. Benar. Jadi teman-teman, jalan panjang menuju publikasi di jurnal internasional itu memang harus ditempuh, ya. Dan itu tidak bisa instan, tidak bisa shortcut. Jalan panjang itu ya misalnya mulai dari ketekunan membaca artikel-artikel jurnal, terutama artikel-artikel dari jurnal yang kita mau tuju untuk publikasi. Itu dulu. Jadi misalnya Anda memang sudah fix mau masukin ke RJIC, ya bacalah artikel-artikel yang dimuat di jurnal RJIC. Jadikan itu sarapan Anda. Ya. Pagi bangun yang kepikir saya mau baca apa hari ini dari jurnal itu. Saya mau buat ringkasan seperti apa. Saya akan melihat daftar pustakanya dia seperti apa. Jadi buatlah tahapan-tahapan, membaca itu sebagai sebuah kebutuhan dan keharusan kalau memang mau masuk ke jurnal yang kita tuju. Memang belum selesai dengan membaca tentu saja, karena nanti masih ada tahap menulis dan seterusnya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan membaca, mau dari mana? Kan begitu. Jadi saya akan lihat bahwa membaca itu tahap yang sangat krusial dan tidak bisa digantikan. Yang kedua baru nanti tahapan menulis. Dan menulis tentu nanti ada teknik-teknik yang kita tidak mungkin sampaikan dalam sesi tersendiri. Mungkin kalau nanti ada sesi lain lagi, misalnya bagaimana menulis ya, teknik menulis artikel ilmiah ya, kita buat lagi webinar lain lagi dan seterusnya. Atau pelatihan bisa 3 hari 3 malam semacam begitu ya, itu nanti kita buat saja lagi. Tapi tahapannya setelah membaca, mengenali, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita makin kenal, kita makin sayang di jurnal itu, ya nanti kita mudah-mudahan kita submit di jurnal tersebut bisa mendapat balasan. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lah begitu ya. Ini kan cinta ilmu pengetahuan ya maksudnya ya. Jadi cinta tidak bertepuk sebelah tangan, ya kita dapat dari jurnal itu, dapat kata sambutan yang baik dari editornya. Reviewernya mungkin awalnya kejam, tapi lama-lama diapresiasi juga, dilihat ada yang bagus, nanti terus kemudian sampai ada satu kalimat indah, saya masih ingat, dari editornya RJIC tahun lalu, kekeliruan yang Anda buat, artinya minor revision, revisi yang Anda buat, itu sudah sedemikian kecil, sehingga tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk terbit. Saya berikan kesempatan, dia waktu itu hanya berikan 10 hari atau 14 hari. Gitu. Tapi kami dalam 3 hari beresin. Jadi untuk membuktikan kesungguhan kita, cinta kita pada pengetahuan yang mau dipublikasikan itu, buktikan bahwa Anda bisa submit sebelum deadline yang diberikan. Itu juga salah satu ciri kesungguhan. Editor akan melihatnya juga sebagai kesungguhan. Itu aja, paling kalimat-kalimat terakhir dari saya sebagai pesan-pesan motivasi lah, pembangkit semangat gitu bagi teman-teman yang masih terus menulis, mungkin mau menulis yang kedua kali dan seterusnya. Terima kasih banyak Pak Hendar. Tadi saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan lupa mengisi daftar hadir. Ini berkaitan dengan nanti dibagikan materi yang tadi Pak Hendar sudah sampaikan dan kemudian sertifikat untuk mengikuti webinar ini. Ada kesimpulan yang atau saya rangkum sedikit ya. Kita harus fokus dalam pemilihan jurnal, ada step-stepnya gitu kan. Berkaitan dengan kalau belum menulis, kita bisa lihat jurnal-jurnal yang sekarang sedang in yang mana, atau topik-topik yang sekarang sedang hits itu apa gitu. Tetapi kalau sudah menulis, berarti kita mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik kita. Kemudian jangan lupa step-stepnya, tadi Pak Hendar mencontohkan ada 7 step sesuai dengan karakteristik jurnal ilmiah yang kita tuju gitu kan. Tadi ada 7 step yang utama, setiap poin itu punya keseriusannya sendiri-sendiri, jadi jangan lelah ya. Kemudian jangan lupa poin utamanya pada saat kita menulis artikel ilmiah berdasarkan penelitian kita adalah
novelty atau kebaruannya. Bisa ditulis terpisah dengan finding-nya atau sebenarnya sudah ada di dalam finding tersebut, novelty atau kebaruannya. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya Pak, bagi saya juga sebagai penulis pemula ini adalah jangan baper. Karena walaupun yang pertama reviewer itu pasti kata-katanya itu artikel Anda tidak sesuai dengan jurnal kami. Ya langsung jelek, tapi kan habis itu kita harus bangkit lagi. Itu ada Bu Niknik juga tuh ya Mbak Vika ya. Bu Niknik pernah mengalami dapat masukan yang sedemikian tajam dari tidak usah disebut namanya profesor di Yogyakarta itu, tapi luar biasa Bu Niknik bisa menyikapinya dengan wise sehingga akhirnya bisa terbit di jurnal yang terpilih sebagai jurnal terbaik se-Indonesia tahun lalu kalau nggak salah. Itu jangan baper ya Pak ya. Jadi harus terus berjuang. Selamat Bu Niknik gitu ya. Jadi ketekunan membaca tadi juga mungkin nanti Pak Hendar bisa menyampaikan blog dari Pak Hendar. Jadi ketekunan membaca dari Pak Hendar ini dalam selama masa WFH ini ditulis dari setiap hari membaca, setiap hari juga menulis, itu nanti bisa dilihat. Bapak Ibu sekalian, demikian akhir dari webinar kita hari ini. Saya akan menginformasikan webinar minggu depan pada 19 Agustus 2019 dengan judul Identitas Online, Peluang dan Resikonya di Era Digital. Ini sangat penting sekali di masa saat ini, terutama hampir 100% aktivitas kita itu berada di daring ya. Dengan pembicara Bapak Roni Siahaan, gitu ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama dari jam 10 sampai kurang lebih 11.30. Mohon maaf jika ada salah kata kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Veronica, moderator, dan terima kasih Bapak Ibu, Romo juga. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Salam, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Bu Niknik juga sudah meramaikan Pak Roni. Jangan baper ya. Sampai Pak minggu Rizmi, depan, terima Pak kasih. Roni. Pak Alfonsus, terima kasih banyak. Terima kasih. Gitu. Pak Johannes nih, terima kasih banyak. Pak Hendar, Mbak Vika. Baik, Mbak Parismi. Siap, Pak Hendar. Luar biasa. Itu wajah baru apa itu background itu Pak? Ada kumis background ya Pak? Wah. Asli ini Pak, ini kelupaan nyukur. Oh, itu betulan ternyata ya. Saya kira itu background, virtual background kumisnya, bukan ya Pak? Dan ada juga gondrong rambutnya itu. Oh iya, ini nih bisa dikuncir tuh Bu tuh. Pak Hendar. Halo itu, Bu Niknik. Pak Johannes tadi itu Romo, kenalan Pak Hendar ya? Semoga sehat Pak Rizmi. Sehat-sehat Bu Niknik. Ya, salam sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Selamat siang, sampai jumpa lagi di webinar UMM berikutnya. Sampai jumpa lagi. Oke, makasih Mbak Vika. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Mbak Vika ya.